Ya, Shalom Heart Listener yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam. Bersama Bapak Penatua Insinyur Benyamin Obadiah dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali akar Ibrani iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara bahkan di mancanegara. Dan sementara Anda mendengar siaran ini, Anda dapat mengirimkan komentar dan pertanyaan Anda ke nomor telepon 0857 191 33555. 0857 191 33555. Tulis AI, kota, nama, dan pertanyaan Anda. Dan pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan membahas surat Galatia. Dan kali ini kita sudah masuk ke sesi yang ke-8, tetapi kita masih ada di surat Galatia pasal 3. Ya. Tapi sebelum kita bahas, kita akan sapa dulu. Shalom Pak Ben, apa kabar? Ya, shalom Bu Ira, shalom listener dimanapun Anda berada, shalom Beshem Yeshua Mashiach. Kita semua dalam keadaan yang baik. Amin, di dalam puji Tuhan, Tuhan. Selalu ada semangat yang baru, kekuatan Amin. yang baru untuk terus mengiring Mesias sebagai murid-muridnya. Ya, haleluya. Ya, dan tadi kami sudah berbincang, ya, saya sudah berbincang dengan Pak Ben sebelum memulai siaran ini. Dan topiknya dari Galatia pasal 3 malam hari ini adalah iman versus perbuatan, ya. Jadi ini satu hal yang menarik, heart listener yang dikasih oleh Tuhan, karena ada orang yang menganggap bahwa cukup dengan iman. Ya, kita tidak usah berbuat apa-apa, tapi cukup dengan iman, maka semuanya itu juga beres. Apakah benar demikian? Nah, kita akan dengar pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, kita akan berbicara tentang itu, iman versus perbuatan. Dan kita akan membaca dari surat Galatia pasal 3 ayat 5 sampai 7. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Elohim, maka Elohim memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, saudara, kita sudah membaca satu bagian dari surat Galatia, yaitu satu surat yang ditulis oleh Rabi Shaul Paulus, atau disebut, kita biasanya hanya mengenal dia, menyebutnya itu dengan Rasul Paulus, ya. Dia menulis surat kepada jemaat di Galatia. Dan selalu ingin saya ingatkan lagi, supaya kita terus ada di dalam koordinatnya, ya, dalam koordinat yang tepat dalam membaca surat Galatia. Surat Galatia ini ditulis karena ada masalah di sana. Ada Injil lain yang diberitakan di jemaat Galatia. Injil yang lain itu mengatakan bahwa orang percaya bangsa-bangsa, yang percaya kepada Yesus Mesias, bisa diterima menjadi anggota umat perjanjian secara penuh bila mereka masuk ke dalam agama Yahudi yang disebut dengan proselyte. Tandanya dengan sunat, ya. Jadi surat Galatia itu bukan ditulis untuk membahas apakah bangsa-bangsa itu tetap melakukan Taurat atau Taurat itu boleh dibuang untuk bangsa-bangsa. Tidak ada isu seperti itu. Jadi isu pokoknya bukan Torah secara menyeluruh. Bukan Taurat secara menyeluruh. Kalau saya sebut Torah, itu adalah bahasa Ibrani. Taurat itu dari pengaruh bahasa Arab, ya. Jadi itu sama artinya. Taurat atau Torah, ya.
Nah, jadi tidak ada masalah di dalam jemaat Galatia sedang membahas apakah bangsa-bangsa lalu masih tetap memegang Torah. Semuanya melakukan itu. Semuanya tetap melakukan pada abad pertama. Itu semua orang bangsa-bangsa sekalipun mereka diajari untuk taat kepada Torah. Tapi masalahnya begini. Masalahnya orang yang sudah percaya pada Yesus HaMasyiah itu kan belajarnya lambat-lambat begitu karena mereka baru. Nah kemudian ada yang mengatakan, kamu nggak bisa, cuma percaya aja nggak bisa. Beriman saja nggak bisa kepada Yesus HaMasyiah. Kamu harus masuk agama Yahudi. Baru kami terima kamu sebagai anggota umat perjanjian secara penuh. Nah terhadap ajaran ini Paulus melawan, menolak, dan dia tulis surat ini. Nah, jadi itu masalahnya ya. Jadi apa sebetulnya Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Injilnya bilang begini. Kalau Paulus ini Injil kasih karunia. Bangsa-bangsa dapat menerima hidup kekal. Dapat menerima berkat, mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupannya melalui iman kepada Yesus HaMasyiah tanpa masuk ke dalam agama Yahudi, tanpa proselyte. Nah ini dia, itu rumusannya Injil kasih karunia Rasul Paulus. Jadi saudara perhatikan dengan apa yang tadi saya sampaikan yang pertama dengan yang diajarkan yaitu Injil lain ya, disampaikan dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu berbeda ya. Berbedanya mereka memaksa orang, meminta orang, menuntut orang lain untuk masuk dalam agama Yahudi dengan tanda sunat, sementara Paulus mengatakan tidak perlu, cukup dengan iman kepada Yesus HaMasyiah. Nah itu barangkali koordinat 0,0 supaya kita tahu jangan bergeser dari situ. Sebab waktu kita bergeser ke tempat lain, seakan-akan dia sedang mempermasalahkan apakah bangsa-bangsa perlu Torah atau tidak. Bukankah Torah itu hanya untuk Israel? Maka itu udah bergeser, titiknya bukan di koordinat 0,0, tapi udah 10,10 begitu ya. Jadi sistem koordinatnya udah beda banget begitu. Nah, tadi kita udah baca ayat Galatia pasal 3 ayat 5-7 ya. Dan itu potongan ini, di dalam potongan perikop ini, potongan ayat-ayat ini, kita melihat bahwa ada pertanyaan, apakah kamu melakukan hukum Taurat, menerima mujizat ya, roh itu karena melakukan hukum Taurat atau percaya kepada pemberitaan Injil. Nah, perkataan melakukan hukum Taurat di sini itu pakai dalam bahasa Yunaninya itu pakai ergonomos. Yang lebih tepat itu adalah perbuatan-perbuatan Torah yang tadi saya katakan merujuk kepada prosedur proselyte untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Sehingga bisa dibaca begini. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan prosedur proselyte, atau karena kamu percaya kepada Injil, kepada pemberitaan Injil? Nah itu dia, itu yang pas dalam konteks mengapa Rasul Paulus menulis surat ini. Nah, jadi kalau dikatakan di sini terjemahannya melakukan hukum Taurat, lalu kita berpikir, ya kita pindah kepada sistem koordinat yang lain. Seakan-akan dia sedang mempermasalahkan apakah Taurat itu masih berlaku atau tidak. No way, saya katakan ya, bukan itu. Dan jadi ini tentunya harus dibaca dari awal ayat 1 pasal 1 Galatia 1 ayat 1 dan terus sampai belakang dan dipelajari ya latar belakang dari Judaism abad pertama. Nah, itu barangkali satu hal yang perlu kita ingat ya, kita lihat dalam hal-hal ini. Nah, kemudian di sini, tetapi itu ada sesuatu perbuatan gitu ya. Perbuatannya itu yang tadi saya katakan itu untuk prosedur melakukan proselyte. Nah, kemudian dia menjelaskan atau dia memberikan opsi karena melakukan proselyte atau percaya kepada pemberitaan Injil. Perkataan percaya. Lalu dia menjelaskan di ayat 6 dan 7 itu percayanya siapa yang dia jadikan standar. Jadikan acuan. Acuannya adalah percayanya Abraham.
Jadi Abraham itu melakukan percaya, dia dipandang benar oleh karena dia percaya, ya. Nah, sekarang di sini berdasarkan tulisan Rasul Paulus ini, lalu ada banyak orang Kristen, lalu kemudian membuat satu pemahaman bahwa iman itu lawannya perbuatan, dan perbuatan itu lawan dari iman. Sesuatu yang sebetulnya itu harus dipahami kalau di dalam surat Paulus itu adalah perbuatan Torah itu adalah prosedur lain, bukan perbuatan dalam arti umum, begitu ya. Ini satu hal yang khusus. Ergonomos itu satu istilah yang khusus. Bukan pengertian bahwa melakukan ketaatan secara wajar kepada yang diperintahkan dalam Torah, bukan sama sekali. Nah, ini kan banyak orang itu tidak termasuk hamba-hamba Tuhan yang tidak membahas ini, tidak menggali sampai pada arti kata Yunaninya yang dipakai. Jadi hanya melihat terjemahan bahasa Indonesianya, kemudian mengambil satu kesimpulan, ya. Itu saya katakan membaca secara dangkal. Nah, tetapi kemudian dari ayat-ayat ini muncul satu keadaan bahwa iman itu dipertentangan dengan perbuatan, dan saya bisa mendapatkan bukti-bukti yang banyak sekali bahwa perbuatan itu seperti dimusuhi, begitu ya. Nah, sebetulnya perbuatan itu apa sih? Kalau iman itu kan menurut Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ada, itu iman. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, Dia menyembuhkan, Amin. itu iman. Kemudian Dia memelihara kita, itu iman. Ya, Dia tidak meninggalkan kita. Nanti waktu kita sesudah hidup ini kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Kita akan mendapatkan posisi di surga kekal. Oh, itu iman. Ya. Tapi sekarang perbuatan apa? Perbuatan itu, berdoa itu perbuatan. Ibadah itu perbuatan. Lalu memimpin pujian di gereja, menyanyi, ya, itu perbuatan. Lalu kalau gitu apakah itu lalu dimusuhi? Apakah itu sesuatu yang sama sekali semuanya tidak baik, ya? Nah, jadi barangkali itu situasinya yang ada, dan kita akan bahas lebih dalam pada program hari ini. Ya, dan sebelum kita membahas lebih lanjut ya di dalam surat Galatia ini, baiklah kita akan mendengarkan satu pujian. Heart listener yang dikasih oleh Tuhan, lagu ini bercerita tentang kedatangan Yesua. Kedatangan yang pertama itu dia datang sebagai bayi ya yang dijanjikan oleh Tuhan, dan kemudian kedatangan yang kedua Yesua akan datang sebagai pahlawan, sebagai raja, dan juga sebagai mempelai pria bagi kita. Dan tadi lagu ini mengatakan He rose again, ya. Yesua memang sudah mati untuk ampunan dosa kita, tetapi Dia bangkit kembali ya untuk naik ke surga, memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dan kebangkitan Yesua itu kita terima sebagai iman, ya. Dan itulah yang kita bahas pada malam hari ini, iman versus perbuatan. Apakah iman bertentangan dengan perbuatan? Ya, kita akan lihat satu ayat lagi dari Rasul Paulus untuk semakin menegaskan ya bahwa ini ada satu hal yang perlu kita kaji di sini, yaitu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, jadi di sini diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman, dan bukan oleh usaha. Nah, di sini memang oleh iman dan bukan oleh usaha, bukan hasil pekerjaanmu. Jadi membaca ayat ini langsung, kemudian orang mempunyai anggapan teologis begitu ya, semacam muncul kesimpulan iman itu baik, perbuatan pekerjaan itu buruk. Kasih karunia itu baik,
dan Taurat itu buruk. Nah, kira-kira begitu. Ya, dengan baca ini lalu ini ditekankan tidak melihat ayat yang lain lalu dieksplor begitu. Lalu dapat hasil seperti itu dan karena sama-sama nggak ngerti ya orang yang dengar ya nggak ada protesnya begitu ya, ya sama-sama